gimana? Ya, oke. Oke, contohnya aja kalau yang kayak kapal gua, CBA-nya ini 0,69, ngapain 0,69, CBF 0,76. Karena kapal gua ini 154, otomatis pakai bulbous bow. Jadi gua ambil yang N2 sama B4 2F. Itu ada yang di nih, N2A sama N2A ini ya tadi 0,09, A-nya kan yang belakang 0,09 masuk di kriteria ini. Terus karena gua anggapan gue cuma 154, mungkin gue rasa bulbous bow gue nggak usah terlalu yang gede, jadi nggak usah ambil yang B8. Ini semakin gede angkanya, bulbous bow-nya akan semakin gede ya. Tapi kalau mau ambil yang B8 juga nggak masalah sih. Jadi bisa ambil. Jadi sebenarnya ini bisa beberapa opsi ya. Tadi kalau gue juga mau pakai yang U2A sama B42F juga bisa. Tetap masuk kriteria. Jadi ini terserah kalian aja. Pengaruh bakal dikit sih ke kapal kalian nanti. Tapi yang biasanya aja kan kalau kayak kapal niaga, kalau bentuk labunya kalau nggak U ya N. Jarang sih ada yang V. Kalau V itu kan kapal cepat ya. Itu aja. Terus ini juga sama. Pokoknya pilih itu yang ada angkanya ini ya. Yang ini tuh berarti dia bisa dipilih. Kalau yang kosong-kosong ini jangan jangan kalian cocokin N2A sama N3F. Nggak bisa ya. Nah, terus kalau cara buat ngukurnya, ya gua rasa kalian semua juga udah tahu lah. Kan udah Vismod. Jadi ngukurnya itu yang sampai pokoknya 10 kotak sih gampangnya. Yang mana ya? Kita notet di nggak bisa ya notet di sini. Udah pokoknya yang sampai batas garis 10 ini berarti kalau ini 10, nolnya yang ini ya. Pokoknya dia 10 kotak sih gampangnya. 10 kotak itu udah pasti B/2. Label dibagi 2. Label dibagi 2. Nanti kalian tinggal ukur aja jaraknya ini ke sini berapa. Ini itu nanti diskalakan. Kalau yang ini kalau template gua ada yang ini sih. Template gua ada langkah yang gue lewati. Jadi ini tuh langsung hasil akhirnya. Ini kalau yang ini mungkin bisa dari sini. Ini jarak semua itu kalau pakai template ini jarak semua itu jarak ini 10 kotak. Yang tadi 10 kotak. Hitungnya 10 kotak lah. Terus kalau jarak salah. Jarak ini B/2 ini label kapal kalian dibagi 2. Nah, terus kalau ini koordinat ini baru tadi. Oh, ini pakai interpolasi ya. Bisa pakai interpolasi. Bisa juga kalian ukur. Ukur dari sini ke sini. Ini itu kan ada angkanya ya. 0,75, 0,8, 0,85. Ini sesuaiin sama CBA CBF-nya. Ini kok ini apa nih? Ini T1A ya. Berarti ini CBA. Kalau yang F mana tuh? Di bawah ya. Ini F nih, yang dari 10. Dari 10 ini F. Ini B51F ya. Nah, nanti udah tahu juga kan ya kalau ini tuh semuanya dikali 2 angkanya. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 4, ini 6, ini 8. Kondisi kayak gini berarti 8, 9, 10 semuanya sama bentuknya. Nah, kalau yang 0, 1, 2, 4, 3-nya berarti interpolasi tengah-tengahnya. Ini 6, udah 4 ke 6, 5 berarti interpolasi tengah-tengahnya. Kayak yang gimana ya? Kalau nggak di 1, 2, 3. 3 ini berarti nggak di 3, dia kayak 5. Oh, nggak diisi. Ya, pokoknya gitu sih. Mana sih? Nggak di 4. Ini interpolasi semua ya, dia banyak kan. Tapi kok mendingan ngukur sih. Ukur aja lah nanti kalian jaraknya berapa. Sebenarnya kalau jarak yang semua itu nggak apa-apa. Ini jarak semua kan tadi sampai 40 ini pun nggak apa-apa, mau 50 juga nggak apa-apa. Soalnya kan nanti diskalakan. Nanti nilai aslinya nih yang Z ini nih. Dibagi terus dikali sama koordinatnya. Nah, itu tuh nanti udah dapat. Nah, ya saran gua kalau bikin ini tuh kalian naikin CB-nya. Jadi misalnya kayak gua, kalau gua punya CBA gua 0,69, itu kan kalau
sebenarnya itu apa? Kan kita kalau 0,69 mana sih ada 0,6-nya? Hmm, ini enggak ada. Ini 0,69 berarti kan kita angka 0,05 sama 0,7 ya. Nah, itu tuh sebaiknya kalian tuh lebihin aja. Ambil 0,7 aja. 0,7 pun nanti masih kurang sih. Soalnya ini tuh dia kalau form data itu dia hitungnya LPP. Sementara kan kita kalau rumus displacement itu kan pakai LWL. Nah, jadi nanti koleksinya pasti pasti ini apa kurang, nggak memenuhi lah. Soalnya dia itu LPP, sementara LPP ke LWL itu sekitar 2% kan. Makanya kalau anggapan saran dari gue itu lu naikin aja. Misalnya 0,69. Lu ukurnya di 0,62 atau nggak 63. 63, sorry. 72 atau nggak 73. Kalau ini 0,76 lu bisa ukur di 0,79 atau nggak 0,8 juga nggak apa-apa sih. Nanti juga pasti berubah lagi. Jadi kalau misalnya lu dapat 0,72 lo langsung 0,75 aja ukurnya. Saran gue sih gitu lu naikin sekitar 0,02 sampai 0,03 lah. Soalnya biar nanti koreksi lu cuma dikit. Nah, nanti setelah itu tuh dapat semua angka ini nih yang udah dibagi sama sesuai label kapal lu. Nah, itu tuh sebaiknya angka di sini tuh jangan langsung lu plot ke AutoCAD. Lu cek dulu koreksinya. Udah memenuhi belum ini dulu. Soalnya cara kalau di template gue itu gue langsung ya gue hitung. Ini template-nya gue bikin jadi pasti akan beda kalau ambil dari cutting. Jadi itu gue langsung gue hitung semua volumenya, terus gue hitung ininya. Terus udah dapat ini koleksinya udah memenuhi. Nah, terus juga ada namanya koleksi LCB juga nih. LCB kan tadi ini 1,47%. Ini 1,5 ya. Mungkin ini ambil 1,5 aja lah. Mungkin gue lupa ganti. 1,47 berarti yang benar. Sorry. 1,47 ya. Koleksi LCB tadi mana? Sorry. Kok tadi jadi gede? 1,25. Oh, tadi mungkin ada yang keganti ya. Ya gitulah pokoknya sorry. Kayaknya tadi ada yang keganti, soalnya gue ini nggak lebih dari 1% tadi. Pokoknya kalian nanti kalau udah dapat angka-angka ini, yang udah kalian ukur, terus tapi ininya nggak memenuhi, itu kalian edit-edit aja di sini nih. Kalian edit-edit, kalian gedein kalau misalnya displacement-nya kurang, kalian kecilin kalau displacement kelebihan, terus LCB juga. Kalau LCB-nya misalnya kurang, apa ini kan ketahuan ya jaraknya 2 meter ya, 2,3 meter yang seharusnya. Oh, 1,47 berarti sih. Oh ya kan, di bawah. Tadi kebulatan. Nah, kalau LCB ini ya caranya kalau kalian angkanya kan ada di sini ya. Kalau ini kurang berarti ini kan kurang ya. 225 sampai 227. Berarti kalian harus tambahin gading yang depan ke angkanya kalau ya kira-kira aja mana yang ditambahin pokoknya sampai udah jadi. Sampai ini dua memenuhi. Nah, kalau ini dua udah memenuhi baru kalian coba nanti plot ke AutoCAD-nya. Nah, nanti walaupun kalian udah memenuhi pun kan plotnya ini harus beberapa kali sih kalau menurut gua. Jadi misalnya plot yang ini aja lah. Yang tengah aja, yang ada bentuk gadingnya. Oh ya, cara bikin rumusnya kalian gue kasih tahu deh. Ini cara bikin rumusnya concatenate, terus ini sumbu X itu otomatis yang koordinat ininya, koordinat dari ininya. Terus tinggal ini kutip koma sama ini sumbu Y itu draftnya. Nah, untuk yang ini kok ya yang untuk sumbu Y dikunci ini ya, dikunci kolom. Jadi dia biar pas kita tarik nggak berubah kolomnya. Itu aja sih. Misalnya kita beli ini agak cepet ya. Jadi kalau kalian agak bingung langsung tanya aja ya. Terus misalnya SPL, filan, paste. Nah ini kan ini berarti
agak patah ini. Regen. Nah, kalau agak patah-patah itu di regen ya. Kalau ini bentuknya udah bagus karena emang udah gue sesuaiin sama biar dia. Ntar, oh nggak ada ke 0. Oh sorry, gue lupa bikin yang 0,0 ya. Harusnya ada 0,0. Hmm, ini pakai ini deh. Nggak bisa ya. AND bisa nggak ya? Lupa. Oh nggak salah. 0,0 gue lupa bikin. Banyak banget. Sorry. Ini 0 aja langsung deh. Karena udah pasti 0 juga ya. Tadi mana ini ya? Coba ulang ya. Nah ini udah bagus lah. Garisnya apa? Bentukannya nggak maksa lengkungnya. Misalnya awalnya lengkungnya kurang bagus kan? Misalnya gimana ya? Nah misalnya kayak gini. Ini kan kelihatan maksa banget ya. Dari sini langsung gini lagi. Nah itu tuh kan kalau misalnya kalian bikin kapal kan, bayanginnya kapalnya bentuk kayak gini kan susah ya. Nah itu tuh nanti kalian tuh harus ini apa sesuaiin lagi. Dan ini center line, terus ini nggak kedetek lagi ya. Bisa nggak ya? Nah nggak ada titiknya. Nah itu tuh nanti kalian misalnya ini kan titiknya ini kan ada ya. Anggap kita asumsikan ini tuh pasti ini tuh WL1, ini WL2, WL3, WL4, W5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalnya kalian lihat ini, ini kan pasti sininya kan yang salah ya. Misalnya WL1, 2, 3, 4. Nah, WL4 ini kalian geser. Misalnya digeser biar jadi gini, misalnya lebih rapi. Nah, setelah kalian geser WL4 ini, kalian harus ukur lagi nih. Misalnya tadi, sorry, ini nggak presisi aja ya. Soalnya kalau presisi nanti agak lama. WL4 di sini anggapan. Kalian ukur lagi ke sini. Nah, terus kalian ukur aja nih, jarak ini berapa? 4,95. Nah, 4,95 nanti kalian harus pindahin lagi ke template kalian. Misalnya tadi kalian ubah gading berapa jadi berapa. Tadi ubah gading 3 WL4 atau enggak gading 2 WL4 jadi 4,95. Ganti lagi ke sini. Nah, repotnya itu setelah kalian ganti ini kan otomatis ini berubah lagi kan koleksinya. Nah, ini itu makanya kalian nanti ubahnya di otak itu kalau bisa sedikit-dikit mungkin biar koleksinya ini nggak berubah banyak biar tetap memenuhi. Makanya kalau kalian bikin awalnya itu koreksi yang bagus. Kayak misalnya kalau bisa gini nih 0,00. Terus ini juga harusnya bisa lebih ini kan setelah ini ya, setelah digeser-geser di AutoCAD mungkin jadi agak jelek koreksinya. Nah, kayak kalau kalian bisa bikin awalnya bagus koreksinya, jadi nanti kalau kalian udah pindah ke AutoCAD, kalian geser-geser lagi itu koreksinya masih memenuhi. Kalau bisa gitu sih. Soalnya kalau kalian cuma ubah di sininya, kalau kalian nggak ubah lagi, kalau kalian pakai angka di sini langsung kalian plot, kemungkinan besar hasilnya bakal kayak tadi, nggak streamline tadi. Kalau kalian ada bentuk yang kalian geser. Terus kalau bisa gesernya itu dikit-dikit aja. Yang kayak tadi kan kalau kayak tadi gue gesernya dari sini langsung ke sini kan jauh banget. Jangan kayak gitu. Geser dikit ke sini aja. Yang misalnya ini geser dikit terus yang masih kurang bagus yang ini bantu. Yang ini yang geser dikit sekarang. Jangan satunya kalian geser ekstrim. Kalau geser ekstrim nanti takutnya perubahannya banyak. Nah gini kalau masih kurang geser lagi dikit. Misalnya ini aja lah yang geser biar lebih ngebantu. Ini terus ini deket banget ya. Kayak ada yang salah. Oh enggak, lagi sedikit lagi. Itu aja sih. Biar apa bentuk sampai bentuk gadingnya agak bagus lah. Ini harusnya geser sih. Nah sampai gini kan udah bagus ya kelihatannya mulus ya. Nggak maksa bikin gadingnya. Kalau misalnya, oh ya salah satu caranya juga kalian satu geser kurang, satu geser tambah. Nah itu kan jadinya
dampaknya kecil ya, karena satu minus satu positif bisa saling menghilangkan lah idealnya. Itu sih salah satu caranya. Bisa satu geser ke kanan, yang ini usahainnya geser ke kiri, yang kalau semua ke kanan kan displacement-nya jadi gede. Itu sih intinya kalau caranya biar tuh nanti kalau semuanya udah memenuhi ya udah bisa langsung udah kelar berarti. Kalau ini setelah kalian geser-geser terus kalian ubah lagi di sininya hasil geseran kalian, terus ini masih memenuhi ya udah kelar berarti. Kalau ini nggak memenuhi ya udah kalian geser lagi sampai ini memenuhi. Udah sih gitu aja. Kalau dari gua ada yang mau nanya atau ini tanyanya nanti aja ya? Ntar aja Chris, biar Siva. Ya Mau udah. bertanya bang? Oke. Ya udah tanya dulu. Gue Elvan kapal 20. Tadi kan yang di form data kan ada yang dari 8 kan, 8, 9, 10. Misal ada yang form datanya itu nggak ada yang 5 gitu kan, kalau 5 kan jadi 10 kan. Nah ini Iya. berarti 8, 9, 10, 11 kan itu sama kan? Atau 11 sampai set yang 10 depan aja? dulu. Sampai 10. 11 ya proses yang depan. Oke, nah berarti itu tuh CM-nya itu udah pasti sama atau gimana? Udah pasti sesuai dengan perhitungan di awal atau gimana? Kayak itu kan CM di di sini. tengah-tengah kan? Ini CM-nya di sini nih. 0,98 berarti. Kemungkinan nanti CM sekitar gini aja sih. Kalau nggak 0,98, 99 banyak kan kalau di form data. Ini 995. Oh. Tapi Oke, nggak oke apa-apa bang. sih kalau CM nggak gitu pengaruh sih. Oke, berarti samain aja ya kan? Iya. Kalau dia nggak ada itunya samain. Kalau ini ada Oke, sampai 5 ya berarti beda. 8, 9 interpolasi, 10-nya di 5. udah. Makasih bang. Oke. Bang mau nanya bang, sebelumnya kenalin Salsa Kapal 20. Maaf sebelumnya ini tadi gue agak miss maksudnya naikin 0,023 sampai 0,03 biar koreksinya dikit tuh gimana ya bang? Iya tadi kalau misalnya CB kapal kalian CBA ya, jangan CB ya. CBA misalnya 0,63. Kalian langsung ambil 0,65 aja nih ngukur ininya. Ngukur ininya di form data yang nih garis 0,05 kan yang ini nih. Langsung ambil garis ini aja yang diukur. Gak usah kalian ukur 0,6, 0,65 kalian interpolasi. Soalnya nanti juga hasilnya bakal kurang. Soalnya di form data ini dia ngitungnya LPP. LPP dia CB-nya ini CB berdasarkan LPP. Sementara kalau kita ngitung displacement pakai LWL kan. Nah, itu LWP sama LWL kan bedanya sekitar 2%. Berarti 0,02. Ya, kalian bisa naikin 0,02 atau enggak 0,03 lah di CBA sama CBF-nya. Oh, oke bang, makasih bang. Itu dari pengalaman gue sih, soalnya kalau kalian ngukur pasti ini pasti kurang. Ya udah mungkin itu aja, mungkin bisa dilanjut ke Faiz kali ya. Nanti kalau mau nanya di breakout room aja. Oke, lanjut ke gue ya, Chris. Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Kenalin gue Faiz Kapal 19. Jadi gue mungkin di sini bakal ngejelasin ada singkat aja kali ya. Maksudnya karena kan line span itu kan tiap kapal kan beda-beda buat penggambarannya. Jadi ini mungkin buat tipe kapal yang bakal gue jelasin ya tipe kapal TMK gue itu kapal tanker. Jadi ntar gue share screen dulu kali. Oh ya sorry gue nggak bisa on cam. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan bang. Oke. Nah jadi disclaimer dulu. Jadi kalau gue ini pakainya ini gue kapalnya kapal tanker. Terus gue itu panjang kapal gue itu 70 meter di bawah 100. Jadi gue nggak pakai bulbous bow. Nah jadi mungkin nanti kalau lu pada yang pakai bulbous bow, ntar mungkin bisa sharing sama asdos lain kayak tadi Chris dia kan pakai bulbous bow, ntar bisa sharing aja. Jadi gue di sini buat kapal tanker 70 meter. Nah, buat step-stepnya sebenarnya
metodenya kalau yang gue pakai itu gue bikin dari body plan, shear plan, terus HBP stepnya gitu kalau gue, karena ada juga orang yang dari body plan, HBP terus ke shear, tapi kalau gue dari body plan, shear ke HBP. Nah, pertama langsung aja body plan nih. Jadi step awalnya itu kalau body plan, nanti awalnya ya lo bikin dulu nih kotak dengan lebar B dan juga setinggi H. Jadi ya langsung aja, misal nanti rectangle gitu bikin kotak ya. Ini rectangle kotak. Lebar kapal gue misal itu 14,3. Terus di H gue 7,6. Sorry. Nah udah jadi kayak gini. Nanti lo klik kotaknya terus explode. Nah abis di explode, nanti lo bikin dulu nih garis-garis center line, garis WL, garis batak line lah semuanya. Nah caranya gimana? Pertama bikin dulu nih garis center line. Ya center line kan dari tengah ya, nih di sini. Udah. Nah terus buat bikin garis WL-nya itu jarak antar WL gue kan 0,66 misalnya. Nah langsung aja pakai command offset. Jadi ketik offset, specify, pas disuruh specify offset distance ini jarak antar WL lo misal 0,66. Terus select object, ya garis ini ke bawah, yang bawah nih. Nah terus biar cepat gue tuh pilihnya biasa di sini gue ke comment box-nya pilih multiple. Nah terus ya udah, berarti kan ada 10 WL ya. Berarti klik aja sampai ada 10 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Udah ada 10 gak sih? Ya, udah ada 10 lah kira-kira. Nah, kan udah nih misal, udah jadi kayak gini, habis itu bikin garis batak line. Garis batak line-nya juga sama. Misal, garis gue bikin 3 batak line. Kemarin itu jarak antar batak line gue itu berapa nih? 1,79. Pakai comment offset lagi. Ketik jarak antar batak line-nya 1,79. Select objek yang ini, ya udah multiple lagi boleh biar cepet. Misal gini. Terus yang ini yang kanan juga. Udah jadi kan kayak gini kan. Terus abis ini sebenarnya bisa lanjut ke plot sih. Nah, jadi ini gue kurang satu nih. Bentar. Nah, jadi langsung ke plot. Nah, plotnya kurang lebih tadi metodenya sama kayak yang Chris bilang. Jadi lo nanti siapin tabel yang udah siap buat ngeplot. Kalau gue yang ini. Nah, tadi kalau gue komennya agak beda sama Chris. Lu share itu deh. Lu share-nya cuman itu window. Oh, demi apa? Iya. Window. Oh Cuma iya, AutoCAD doang. sorry. Nah, ini udah Excel belum? Udah Excel ya? Udah. Ya udah. Oke, thank you Chris. Jadi ya gue bikin tabel offset kayak gini juga kayak Chris, sama nih kayak gini. Komennya agak beda tapi ya fungsinya sama. Pokoknya ntar lo bikin tabel itu nanti tinggal ngeplot kan kayak tadi. Tapi kalau gue sih kemarin biar bener-bener rada ngebut. Jadi gue kemarin caranya itu kalau misal udah punya ini, kan ketika kita ngeplot si spline itu dia bakal jatuhnya di garis yang nama UCS kan, sumbu XY ini. Nah kemarin tuh biar gue gercep, gue pindahin UCS-nya ke center line biar ketika gue plot dia udah langsung jatuh di body plan. Jadi langsung aja gue contohin, misal gue pengen ngeplot bagian belakang gading 0 sampai gading 10 dah. Berarti kan yang kiri ya. Berarti ntar ketik UCS. Nah terus di ini pilihnya nanti lo pilih garis yang di tengah, garis center line yang paling bawah nih di sini. Nah terus pas dibilang specify point on X, karena kita pengen ke kiri, berarti nanti lo klik dari yang kiri sini. Terus berikutnya specify yang Y, berarti tariknya ke atas. Nah terus caranya ya udah kayak yang tadi Chris bilang, tinggal di copy, Ctrl C, terus ketik spline,
Terus klik comment box-nya, baru Ctrl V. Baru Ctrl V, spacebar. Nah, terjadi satu nih. Nah, kadang nih kalau misalkan yang nggak di 0 nih kan dia kan sebenarnya mulai nolnya di W8 ya. Ini 000. Kenapa bentuknya meliuk? Gara-gara dia ya jenisnya spline. Nah, biasanya sih biar lo bagus ya nanti lo bisa hapus aja nih bawahnya nih titik-titiknya. Tinggal di ini aja sih remove it point kayak tadi. Udah remove it point gitu sampai atas misal. Share gue di AutoCAD kan ya? Ntar gue masih di Excel. Iya, lagi. iya, aman, Iya aman. bang di AutoCAD bang. Oke. Ya udah gini. Udah tuh misal lanjut aja terus. Misal gading satunya Ctrl C. Nah, buat ngulang komen yang sebelumnya, klik spacebar lagi aja. Terus nanti klik comment box, Ctrl V, jadi. Lanjut aja gitu terus nih. Set. Spline. Nih yang comment box, Ctrl V, jadi. Pokoknya gitu terus sampai pojok dah. Nah, terus nanti harusnya ya kalau gue tuh di gading berapa ya? Misal gading 10 nih. Kan gue kan data paling gede kan, offset paling gede kan 7,15 kan karena B/2. Nah, harusnya tuh bakal ngepas di kotak pinggir karena kan kotak itu kan udah selebar B ya. Jadi harusnya pas. Nah, nanti kalau pas mungkin lo harus ngecek lagi antara ukuran kotaknya atau offsetnya. Jadi misal gini. Nah, tuh ngepaskan dia di pojok. Udah sih gitu. Sama paling pokoknya kalau udah lo ngupload nih kiri semuanya nih yang AP diwarnain aja biar nggak bingung sama di nomor-nomerin. Ntar kalau udah jadi, ya misal kiri udah jadi semua, nah baru yang kanan sama juga tinggal UCS, klik titik centerline yang bawah, tapi sumbu X-nya arahin ke kanan, terus Y-nya ke atas. Udah tinggal lo ngupload kayak tadi. Misal gue itu gading berapa? Misal gading 14 deh nih yang di depan. Ctrl C, spacebar, belum gue ketik spline. Klik comment box, Ctrl V, jadi. Nah, udah gitu. Pokoknya lo gituin sampai semua gading udah keplot. Udah clear kali ya? Dari situ masih clear kan? Masih aman kan ya? Atau gue kecepatan? Masih aman kan? Menurut saya Oke, aman. masih aman. Oke, udah menurut gue aman. Terus, oh iya, kemarin sama tambahan lagi. Kan ini tuh kalau misalkan di body plan, ini kan ada beberapa garis yang di atas draft ya. Nah, kalau kemarin saran dari Asdos gue itu, ya lu nanti ngeplotnya kalau mau jangan sampai draft aja karena kan lu kan kalau pas ngukur, kalau gue sih kemarin ngukurnya gue banyak, jadi bukan 10 WL doang sampai 16 WL gue ukurkan. Terus kalau kata Asdos gue dulu ngeplotnya kalau mau ya agak sampai WL atas supaya nanti atas-atasnya nih kebentuk sendiri karena ini gue rada salah sih gue ini kemarin agak ngira-ngira sendiri buat bentuk lanjutan atasnya atau enggak kemarin gue rada extend gitu. Gitu sih mungkin buat body plan gitu dulu. Terus kalau lihat di komponen body plan kan udah gading. Terus sandline. Ini sandline namanya yang garis miring ini. Ini sebenarnya cuma lu tinggal tarik garis dari pojok kiri pojok bawah kotak ke draft sama ke H. Terus udah itu sama kalau ini komponen deck-deck ini nanti bakal ada di shear plan. Nah, terus itu buat body plan sih. Body plan itu doang. Terus mungkin lanjut ke shear plan. Kalau buat shear plan sendiri, pertama stepnya juga kurang lebih sama lo bikin kotak dulu nih. Kotak tapi ukurannya dengan panjang LPP dan tinggi H juga sama. Jadi misal gue bikin rectangle sama kayak tadi nih. Bikin kotak aja. Panjang LPP gue 70,5 terus tinggi gue itu 7,6. Dan ini jadi kotak terus diekspor lagi. Oh, kalau ada miung kenapa harus diekspor? Karena biar offsetnya enak karena kalau nggak diekspor nanti pas offset lu jadinya nggak bisa per sisi gitu. Terus udah lanjut berarti langsung aja kayak tadi offset lagi bikin garis WL
Ya udah, berarti distance-nya jarak antar WL gue tadi 0,66. Klik garis bawah ini, klik multiple, klik aja 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah segini dah kira-kira kayak ya segini udah. Nah terus offset lagi buat si gadingnya. Nah kalau gadingnya berarti jarak antar gading gue itu kemarin 3,52 kalau nggak salah. Udah tinggal klik ini, klik multiple, udah tinggal klik-klik aja sampai dia sampai ujung. Udah jadi nih kan udah jadi nih dari apa namanya kotak sepanjang LPP sama setinggi H. Terus nah kalau di share sendiri kan sebenarnya lu ketika gambar kapal ini kan ukurannya kan LOA ya, maksudnya keseluruhan kapal bukan sampai LPP doang. Sedangkan kotaknya ini cuma ukuran LPP. Nah kemarin itu gua bikin tambahan kotak lain setelah FP sama AP nih, kalau lo bisa lihat di belakang AP ada kotak lagi, di depan FP ada kotak lagi. Nah ukurannya seberapa? Kalau kemarin itu gue asumsi pertama ini kan kita udah tahu ya ini tuh sepanjang LPP. Nah buat nentuin panjang kotak yang di belakang itu gue kemarin asumsinya pakai LWL. Jadi gimana caranya? Kan LWL itu kan bagian paling depannya itu kan FP ya, sama aja gitu. Berarti kan buat dapat LWL itu berarti panjang ke belakangnya. Tinggal ditambahin LPP-nya itu di belakangnya itu satu garis lagi itu biar dapat LWL. Karena ini jadi gampangnya nih misalnya udah LPP nih. Ya udah berarti harusnya LWL cuma dari depan ke belakang tambah dikit gitu. Nah, berarti buat panjang garis ke belakangnya ini nanti tinggal LWL dikurang LPP. Jadi misal berapa ya? Sorry, gue coba buka TMK gue dulu. Oke, udah. Jadi misal LWL gue 71,9, LPP gue 70,5. Berarti kok dikurang jadi berapa tuh? 1,4 ya? 1,4. Berarti ya udah, lu tinggal iniin aja. Tinggal offset 1,4 ke belakang. Terus sisa garisnya tinggal extend, klik dari sini, enter, udah tinggal di extend semua nih. Nah jadi samban kotak di belakang nih. Nah sebenarnya mungkin kalau beberapa kapal LWL-nya nggak pojok belakang itu bukan transom ya, tapi di sini tuh gue asumsinya di paling pojok belakang ini udah transom nih. Mungkin kalau beberapa kapal nggak selalu kayak gitu, tapi kan karena emang ya kita pas bikin body plan kan juga transomnya nggak kita bikin, kita mentok sampai AP doang gitu. Berarti ya udah nih dapat nanti bagian kotak belakangnya, terus lanjut buat depannya ya udah ini kan udah sepanjang LWL. Berarti buat yang depannya itu tinggal LOA lo kurang LWL. Nah, LOA kurang LWL berarti LOA gue misal 73,4, LWL gue 71,9, berarti kok dikurang tuh 1,5. Ya udah tinggal offset 1,5. Terus garisnya tinggal di extend. Udah jadi nih misal udah jadilah nih kotak kan. Nah, udah jadi kotak. Berikutnya lanjut bikin haluan sama buritan. Nah, buat haluan sama buritan itu kalau gue kemarin seinget gue lihat ada YouTube gitu. Jadi ntar lo bisa lihat nih yang ini. Kalau gue kemarin ini ada tutorial yang nih Hendra Saputra bagian 16. Nah, kemarin gue buat haluan buritan ikutin di sini, soalnya di sini tuh dia ada kayak semacam ketentuan buat haluan sama buritannya. Jadi kayak panjang kira-kira buat radarnya berapa. Nah, kayak gini-gini. Nanti lo bisa lihat sendiri di sini lo pokoknya. Soalnya gue rada lupa inget juga.
Tapi intinya ya kalau misal lu bikin shear plan ini, intinya itu sebenarnya dari proyeksi body plan ke shear plan-nya. Dan kalau pembentukan haluan sama buritan itu kalau dari haluan ya. Jadi kalau gue kemarin itu yang penting itu proyeksi AP di haluan sama shear itu sama. Jadi maksudnya gini, misal AP gue ini titik mulainya dari WL8. Nah, berarti di shear plan gue di buritannya itu pas di AP itu harus nyentuh WL8. Nah, ini kan nyentuh WL8 nih. Nah, sebenarnya yang penting itu sih. Terus contohnya lagi buat di AP. Buat di AP itu buat di FP sorry. Buat di FP itu kalau lo lihat di gua itu dia itu nyentuh baseline di gading 18. Nah, berarti harusnya di gading 18 udah habis nih FP-nya. Nah, kurang lebih gitu sih. Nah, sebenarnya ya ini itu kan belum tentu jatuh pas di 18 kan, karena kayak bisa aja agak maju di 18. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh agak sulit sih. Maksud gue ya kita kan sebenarnya cuma bisa dilihat di sini di gading 18 doang. Jadi ya nggak apa-apa kira-kira aja, yang penting pas di 18 dia udah agak habis, udah nyentuh baseline lah. Kurang lebih gitu sih. Terus itu haluan buritan pokoknya tar lu lihat aja YouTube yang ini nih. Terus bentar. Terus apa namanya? Lanjut ke butterline. Jadi buat bikin butterline itu ini proyeksinya dari body plan. Caranya gimana? Oh iya, kalau misal ntar asdos lain mungkin bisa share dikit sih. Soalnya takutnya gue ada yang salah-salah. Jadi buat bikin butterline itu gimana? Jadi misal lu mau bikin butterline 1, cara proyeksinya dari body plan. Jadi misal ini lu bikin yang bagian belakang dulu ya. Butterline 1. Nah, pertama lu misal ukur dulu nih ditinjaunya per gading sih. Misal nih gading AP. Nah, nanti lo ukur dari di butterline 1 ketinggian gading AP itu berapa. Misal dari butterline 1 ini dari baseline ke AP misal 6,37. Nah, nanti lo bikin garis aja kayak gini. 6,37. Misal 6,37. Nah, nanti harusnya nih nanti ini lo pindahin garisnya ke si shear plan. Jadi harusnya di butterline 1 di gading AP itu tingginya harus sama kayak gini. Jadi misal kalau kita lihat BL1 mana? Oh, paling luar. Di mana sih? Apa ya? Oh, ini gue rada salah di sini dah. Iya, ini harusnya agak turun sih. Ya pokoknya harusnya sama gitu lah sesuai. Terus misal lanjut lagi nih, yang gading 1. Misal BL1 gading 1. Terus lo copy nih. Lihat jaraknya berapa. 5,56. Terus gading 1 lo lihat harusnya 5,56. Apa yang atas ya segitu udah. Pokoknya harusnya sama, ini kayak gue masih banyak yang salah sih, belum gue koreksi lagi. Terus ya udah, pokoknya gitu caranya dari tiap gading. Ntar lo lihat deh pokoknya jaraknya tingginya berapa. Oh mungkin sebenarnya ini gini sih, jadi tuh kesalahan gue ketika gue udah bikin body plan kan nanti lo ada koreksi SAC. Nah ketika lo udah koreksi SAC kadang mungkin bentuk gading lo itu gak sesuai gitu koreksinya. Jadi bisa aja areanya itu kurang dari yang di preliminary dimension. Jadi ya misal koreksinya gede. Nah mungkin ini gue kemarin salahnya gue bener-benerin body plan-nya tapi gak gue benerin lagi di share plan. Nah mungkin gitu sih.
Nah, nanti tuh lo bisa jadi koreksi. Pokoknya kalau misal udah ganti di body plan, di shear plan-nya ganti, di HBP-nya ganti. Gitu. Gitu sih paling kalau buat shear plan. Terus kalau buat HBP ya sama buat HBP. Jadi kalau gue sih kemarin caranya bikin kotak lagi juga nih kayak HBP, ukurannya HBP. Misal ya udah dengan panjang kapal, LPP kapal sama tingginya B bagi 2 gitu, 7,15. Ya udah sama terlebih segini dieksploit. Terus nanti tinggal lu offset lagi sama dengan jarak antar gading 3,52 misal. Terus jarak antar ini 1,79 misal. Udah kalau kayak gini. Nah, kalau gue kemarin gue ngeplot juga dari AutoCAD, tapi sebenarnya bisa juga lo production dari body plan. Kalau dari AutoCAD itu dari tabel offset nih, kemarin itu jadi caranya ini tabel offset yang ini gue copy. Nah, intinya tuh kan kalau tadi lo tabel offset yang di body plan itu kan sumbu X-nya itu offset, sumbu Y-nya waterline kan. Nah, ketika lo mau bikin si body plan ini kan dia sumbu X-nya kan jarak antar gading. Terus sumbu Y-nya itu si ukuran offsetnya. Ya udah, berarti cara awalnya itu kemarin kalau gue ini itu garis ini itu gue transpose dulu. Jadi gue putar gitulah gampangnya. Caranya gimana? Ntar mungkin kalau lu pada yang Excel yang tahu cara transpose lebih bener, ya pakai aja gitu. Soalnya kalau gue ini kemarin gue nyoba-nyoba sendiri. Jadi kalau kemarin ini gue copy, terus misal gue pindah ke bawah, di sini nanti paste special, terus paste values nih, paste values. Habis paste values, lo Ctrl C lagi, terus misal di sini ya lo paste nanti paste transpose. Nah ini udah paste transpose nih udah jadi kayak gini. Ntar tinggal sampingnya lo tambahin jarak antar gading kan. Dan ini udah jadi ya udah. Ntar sama caranya sama kayak tadi. Tinggal UCS. Terus dari sini X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Udah sih, tinggal lo copy aja kayak tadi. Tinggal Ctrl C, terus spline. Di sini Ctrl V, udah jadi kayak gini. Nah ini misal WL0. Ntar lo bikin berarti sampai WL10 nih. Udah gitu. Nah, tapi kan kalau misal lo lihat di HBP itu, kita ngukur dari LPP sampai FP kan. Nah, sedangkan nanti tuh pasti bentuk lo itu nanti pasti bakal kayak gini semua di tiap WL. Jadi kayak semuanya nanti bakal jatuh di nol gitu. Nolnya itu pasti di FP sama AP. Sedangkan sebenarnya ketika di kapal aslinya pasti dia nggak bakal jatuh di AP sama FP kan. Nah, berarti yang lo harus lakuin itu setelah lo udah kayak gini, kalau kemarin gue proyeksiin ulang tiap ujung waterline yang di belakang sama depan. Karena kan gue udah jadi nih haluan buritannya. Fungsinya gue proyeksiin itu biar ya bentuknya sesuai gitu. Jadi misal di waterline 1 gue harusnya ujungnya tuh di sini. Nah, harusnya di HBP juga ujungnya di sini. Jadi contoh gini. Misal di WL1 nih. Kan di sini nih buritan gue. Nah, pas tarik ke bawah harusnya WL1 gue jatuh di situ. Nah, ini WL1 gue jatuh di sini. Itu WL1. Terus ya gitu pokoknya nanti ketika lo udah jadi, nanti lo pokoknya atur gimana caranya ujungnya itu jatuh ke sini nih.
ujung tiap waterline-nya tuh nanti jatuh di sini. Gitu. Tuh kayak lakuin dah. Nanti di WL2 juga sama nih, digini-giniin aja. WL2 juga gue samakan jatuhnya di sini. Nah, ya udah gitu sih buat Burita sama haluan. Tapi di sini masih pada clear gak atau gue kecepatan? Ya udah sampai sini ada yang nanya gak? Ada yang mau nanya gak? Udah pada paham ya? Ya iyalah udah Fismat kan. Parah betul, parah banget. Udah pada paham kan? Atau ada yang bingung nih? Soalnya gue takutnya Ntar ntar kita ada ke yang ke skip. breakout aja lah udah. Nanti Ya udah dah. waktu terus Udah pokoknya udah gitu kan. Buat Burita sama Haluan pokoknya lu yang penting lu proyeksiin nih ujung-ujungnya shear plan-nya. Nah, terus berikutnya kalau di shear plan nanti lu bakal ada tambahan si kenaikan shear ini. Nah, tapi seingat gue inget banget dulu Pariadi gue lupa dia ngomong pokoknya beberapa kapal ada yang nggak perlu shear plan juga. Maksudnya kenaikan shear. Jadi nanti lu bisa coba kalau mau lo ragu-ragu kapal lo ada kenaikan shear atau enggak, ntar lo bisa tanya Pak Riyadi si chat aja atau gimana. Pokoknya tanya aja, Pak jadi kapal saya ini apakah perlu kenaikan shear apa enggak. Nah itu nanti lo tanyain sih karena seingat gue kayak gak semua kapal lo kenaikan shear gitu. setuju. Terus buat forecast selama bulwarknya sama PUBDK ini kemarin itu gue ada ketentuan gitu, ada contoh gambarnya, ntar coba gue share lagi, gue belum lihat lagi, ntar gue kirim sih buat bikin forecast sama bulwarknya. Nah terus udah gitu sih kayaknya ya, sama paling ini sih inti lo bikin line plan itu kalau misal body plan udah lo ganti, ada yang lo geser-geser, nanti lo di share plan juga harus ada yang digeser, di Habibie juga ada yang digeser. Kayak tadi gue rada skipnya, ini file yang belum gue benerin sih. Jadi misal pas di SAC ada yang gue geser-geser di body plan, sedangkan semua line span gue ini udah kelar gitu. Nah ya ketika gue geser-geser gue nggak geser yang batok line. Jadi paling ya nanti ketika lo udah jadi body plan, nanti lo fixin dulu tuh semua di SAC-nya udah bener apa belum, udah sesuai apa belum. Jadi biar nanti pas lo share HBP-nya lo nggak usah ganti-ganti lagi. Jadi pokoknya difixin dulu sih body plan-nya nih. Udah sesuai apa belum, dikoreksi SAC-nya. Nah, gitu sih. Sama paling kalau buat di line plan di sidang, biasanya sih Pak Arief tuh ngujinya gini. Misal nanti lo disuruh buka line plan nih. Nah, nanti Pak Arief pasti bilang gitu, coba kamu proyeksiin HBP sama shear apakah sesuai apa enggak. Nah, caranya gimana? Caranya itu berarti nanti lo bikin garis yang nyesuaiin HBP ke shear plan. Jadi contoh gini. Misal gua di WL0, ini di WL0 ya. Nah, kalau misal bentuk garis lo kayak gini nih, lo ganti tipe garis ya karena kenapa? Kemarin gua kayak gini tipe garis ya. Terus dia itu pas gue proyeksin gak sesuai pas di sidang. Pak Arief ya langsung nanya pasti, itu kok gak sesuai. Nah kalau lo bisa tiba-tiba ngestun gitu, lo lihat dulu nih tipe garisnya apaan. Kalau misal dia bentuk kayak gini, ini tuh dia pasti garisnya itu nggak mungkin sesuai sama titik-titik yang udah lo plot. Jadi lo ganti tipe garisnya. Jadi yang segitiga nih lo giniin, lo klik, terus ganti yang fit, jangan kontrol vertex. Kok nggak mau ganti sih? Nah udah ganti. Nah kalau udah kotak-kotak gini udah bener nih. Nah nanti lo ya udah paling misal disuruh HBP ke shear. Misal ini gue ini WL0. WL0 di BL1 misalnya. WL0 BL1. Lo klik potongan garisnya. Terus tarik ke shear. Nah harusnya di WL0 BL1 nih jatuhnya di sini nih. Tuh kan WL0 BL1 gue jatuh di sini. Terus ya misal, nah sebenarnya tips dari gue kalau misal mau sidang line plan atau Pak Arief, lo siapin dulu salah satu bagian yang lo udah pasti bener nih.
Misal lo nyoba nih BL2 WL0. Misal di sini ya, misal lo nyoba nih BL2 WL0. Wah, bener nih gue di sini nih pas jatuh. Ya udah lo inget-inget dari situ. Kalau misalkan Pak Arif gak milihin ya, soalnya gue nggak tahu kalau kemarin teman gue gimana, tapi gue pas gue awal-awal karena gue yang pertama dapat line span, jadi gue disuruh milih sendiri sama Pak Arif. Dan di situ ya udah gue karena gue nggak tahu kayak gitu, jadi gue milih random doang kan. Ya kalau hoki sih, kalau misal lo hoki harusnya sesuai. Kalau misal lo ganti-ganti apa terus semuanya diganti harusnya sesuai ya. Tapi kalau misal nggak sesuai, paling agak ngestun doang sih di Pak Arif. Lo cari alasannya gimana? Gitu sih. Paling gitu sih kalau dari gue ya. Pokoknya intinya kalau misal lu gambar ini semua, kalau misal proyeksinya bener semua, dan kalau misal eh, gak ada yang lu ganti-ganti lah ketika line span udah jadi, harusnya proyeksinya semuanya udah bener sih. Karena yang di sidang itu doang kalau line span. Udah sih, kayak gue udah rada lama juga. Gimana, ada yang mau nanya gak? Udah ya, aman ya? Oke, aman. Gue anggap aman kalau gak ada yang jawab. Pokoknya yang paling penting menurut gue line span itu proyeksi tadi. Ya, Nah, shear plan itu merupakan proyeksi dari body plan, dan HBP itu proyeksi dari shear plan. Itu nanti yang bakal ditanya di sidang itu. Kira-kira tadi Faiz, benar kata Faiz tadi, itu beneran dicek satu-satu tuh garisnya itu pas nggak di titik jatuh di HBP. Terus ngukur dari body plan, pas nggak ukurannya di shear plan. Kalau misalnya nggak pas, langsung ditanyain Pak Arif. Itu kenapa nggak pas? Nggak ada. ya. Tadi kalau misal beneran salah, kita nggak ada alasan lain. Nah, kalau bisa sebelum sidang itu dipastiin banget. Kalau misal garis-garis proyeksinya itu udah sesuai. Oke, kita langsung masuk ke kapal-kapal khusus ya. Itu udah gue kasih ke ini Chris, tolong bantu gue ya di Maxsurf, soalnya gue nggak terlalu lincah nih tangannya. Kita langsung masuk ke kapal khusus. Itu udah gue chat di kolom chat itu. Kapal khusus itu kapal ikan. Gue masukin kapal khusus karena form datanya agak berbeda sama form data yang diajarin sama si Chris. Dan HTS ini platform supply vessel, sama rescue itu kalau bisa di Maxsurf. Kebanyakan senior itu udah makainya di Maxsurf. Karena kalau misal kita pakai di form data, baik itu kode U, kode N, kode V, itu kurang sesuai ya menurut gua. Nah, jadi kita pindah ke Maxsurf. Nih, di Maxsurf itu untuk yang punya kapal-kapal khusus, gua saranin lu download dulu software Maxsurf. Itu ada di YouTube, itu cara downloadnya, dan G Drive isi filenya itu udah ada di YouTube itu. Nah, kalau misal udah download, kalian pergi ke Windows C, terus pergi ke program files, Bentley, engineering, Maxsurf, terus ke sample design. Ya, di sample design itulah nanti kapal. Oh ya, bentar. Maxsurf itu kapal ikan nggak perlu pakai Maxsurf. Jadi yang pakai Maxsurf itu bisa TAC, HTS, PSV, sama rescue. Jadi yang kapal ikan itu nggak perlu. Nah, kenapa kapal ikan lumayan berbeda? Kalau misal kita refer ke tabel yang dikasih sama Pak Arif, nah yang ditunjukin sama di Chris di sini, di form data ini kan kalau misal yang di bawah ini dia ini non bulbous bow ya, dan yang ini bulbous bow. Nah, ternyata di form data itu ada satu lagi kode lambung khusus untuk kapal ikan. Nggak ada di sini nih. Ini kan awalnya B semua, ini bulbous nih artinya. T, nah ingat T ini untuk tanker. Jadi kapal-kapal yang CBA-nya memenuhi ini bisa pakai T. Nah, T ini tanker, U itu ya U, V itu ya bentuk V, N itu normal. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kapal ikan nggak sesuai nih kalau mau pakai yang ini. Jadi ada salah satu kode baru F yang nggak ada di tabel ini. Ya, ada nggak F di sini? Ini kan ada U, N, V, ya nggak ada F. Nah, kode F itu ada di form data, di buku form data yang beneran buku ini. Angkatan lu dapat nggak ya? Tadi si Chris itu nunjukin buku form data. Nah, F itu hasilnya nanti agak berbeda sama lambung-lambung yang lainnya. Nanti lambung F itu hasilnya itu kayak ini. Ini buat kapal ikan dulu ya. Ini buat kapal ikan, tolong dengerin baik-baik.
Nih. Nah, nanti bentuknya beda kan? Nah, beda tadi sama yang U, sama yang V, sama yang N itu beda. Nah, jadi dia titik pusatnya itu ada di bawah sini. Nah, dia ngumpul di sini semua nih. Jadi nggak ada di station yang paling luar. Nah, ini station paling luar kan ya. Nah, station paling luar ini dia nggak bersentuhan sama garis ini, baseline. Nah, itu bedanya kapal ikan sama kapal-kapal lainnya. Soalnya gini, kalau misal kalian pakai U, V, sama N, itu gua takutnya nanti dikonstruksi. UVN itu kemungkinan besar bisa dipakein double bottom. Kalau ketemu Pak Gary, wah kemarin gue digas tuh. Gue ngaku-ngaku gue pakai double bottom. Padahal yang gue ini, yang di konstruksi gue tuh bukan double bottom, itu single bottom. Nah, yang cocok single bottom itu cuma ini, cuma lambung yang berukuran ini. Nah, nanti kapal ikan cari di buku form data itu yang kodenya F. Kode F itu kayak gimana, Bang? Gimana gue simpen kemarin? Gimana gue simpen kemarin? Allah. Ini kah? Ya Allah, ngebutnya lama banget. Nah, jadi nanti Jafar, ada Jafar nggak? Far, Hadir. Kenapa Far dong? lu nyimpen kode-kode F nggak? Cuma Nah, satu ini. doang. Nah, ini salah satu kode F yang gua simpen. Nah, ini dia F. Nah, F045A ya. F045F. Nah, ini kan nggak ada tadi kan di tabel 2 biji tadi yang barusan gua munculin di IMAS. Nah, itu nggak ada. Nah, jadi salah satu kekurangan kenapa harus pakai F ini itu ada di CM. CM udah pada ngerti kan ya. CM itu perbandingan luasan midship sama luasan kotak. Ya, jadi midship itu ada di dalam suatu kotak. Nah, itu perbandingan antara luasan itu dan kotak itu. Nah, di rumus Pak Markus yang lo kerjain di kapal ini masih khusus kapal ikan ya. Ini masih khusus kapal ikan. Nah, di principal dimension yang lo kerjain di principal dimension di Excel itu, CM-nya itu kan ada menurut 3 pendapat tuh, menurut 3 orang tuh, menurut ini, menurut itu semuanya pasti rumusnya di atas 0,9. Kira-kira ya kapal ikan dengan CM 0,9-an itu pasti di atas 0,9 enggak? Nah, contohnya ini nih. Nah, ini dengan luasan midship yang kayak gini dibanding dengan kotaknya, ini ada suatu kekopongan yang luar biasa besar di sini. Nah, tapi gue kemarin udah ngechat Pak Riyadi, udah nggak apa-apa pakai kode F aja daripada pakai yang U sama yang V dan N tadi. Nah, nanti katalog yang F ini bakal gue kirim dah ke grup Asdos, nanti asisten kirim ke grupnya masing-masing. Nah, nanti khusus untuk kapal ikan pakai yang F. Ya, hasil F itu kayak gini. Beda banget sama lambung-lambung yang U. Ya. Nah, terus ya udah, nanti tadi share plan udah dijelasin sama Faiz, Habib juga udah dijelasin sama Faiz, dan perhatikan seluruh proyeksi-proyeksinya. Udahlah, kita langsung masuk ke kapal-kapal khusus. Nah, tadi buat yang kapal khusus kita ke Windows C, ini usahain download Maxsurf dulu ya, program files ke Bentley, engineering, Maxsurf, Chris, tolongin gue nih kalau misalnya ada yang salah. Nah, kalian masuk ke sampel design tadi, sampel design, pilih kapal yang kalian miliki, misal HTS ada di sini nih, biasanya nih di workboats. HTS itu kan anchor, handling, tug, supply. Nih, bisa milih yang ini nih, bisa milih yang ini. Jadi ini kita buka, open with, pilih yang Maxsurf Modular Advanced. Ya, pilih yang Maxsurf Modular Advanced. Nah, ini nanti lambung yang kalian pakai buat bikin line spline, bisa pakai ini. Ini buat HTS. Ya. Nah, jadi kalau misal kita bikin tapak sampingnya ini kayak gini. Nah, tapi ada beberapa pertimbangan. Soalnya kan yang ada di desain ini, yang ada di sampel design ini, itu principal dimensionnya mungkin beda jauh sama principal dimension kita. Jadi kita ngebuat atau ngebikin
kapal ini, kapal model ini, lambung kapal ini sesuai sama panjang kapal kita, sesuai sama CB kapal kita, dan dimensi-dimensi lainnya. Gimana Bang caranya? Kita lihat dulu surface ini. Kita lihat dulu panjang kapal ini. Ya, panjang kapal ini lihatnya di surface, di size surface. Nih. Panjang LOA-nya itu 52,999. Ya. Nah, kira-kira kalau misal kapal kalian 60 bisa nggak pakai ini? Nggak bisa. Ya. Nah, lihat juga di data, terus di calculate hydrostatic displacement-nya sebesar 2521 ton. Sama nggak sama displacement kapal kalian? Beda dong pasti. Nah, caranya kalian ke data, ke parametric transformation. Nah, ini dari namanya aja kan parametric transformasi. Berarti kita mentransformasi suatu bentuk dengan parameter-parameter tertentu. Nah, parameternya apa? Ada block coefficient kita, ada displacement kita, ada LWL kapal kita, ada BWL kapal kita. Nah, jadi kalian tuh pilih CB aja. Ini pilih CB, masukin CB kapal kalian, ya. Terus displacement, ya. Displacement, masukin displacement kalian. LWL masukin, BWL itu breadth, ya, lebar. Nah, lebar, masukin lebar kalian, terus immersed depth. Immersed depth ini draft, ya, immersed. Masukin draft kalian. Nah, terus kalau misal kalian udah masukin ini, ganti ini, search. Nah, setelah di search nanti oke. Nah, nanti si lambung ini bakal nyesuaiin sama kapal kalian, si lambung yang ini. Ya. Itu caranya buat nyesuaiin kapal kalian itu sama lambung, sama principal dimension yang kalian miliki. Nah, terus ya udah, hasil akhir dari MaxSurf ini nanti dapatlah tabel offset. Nah, kita jangan pakai yang ini, gua nggak mau gua tes. Coba kita pakai yang kapal ini aja lah, supaya yang lain bisa belajar. Nih, misal gua maunya yang mau bikin atau nyari offset VLCC, yang VLCC. Nah, ini kita buka, open with modeler advance. Nih. Nah, ini lambung kapal VLCC oil tanker ya. Nah, kita lihat dulu, kita aktifin dulu ini semua. Ini kan belum ada WL-WL-nya, belum ada section-sectionnya. Nah, ini kita aktifin dulu. Nah, kelihatan nih. Nah, selanjutnya kita ke frame of reference. Ya. Tadi ingat, tadi sesuaiin dulu principal dimension kapal kalian dengan cara parametric transformasi ini. Nah, misal nih berapa. Kalian sesuaiin, nanti dia bakal menciut atau membesar ini kapal, sesuaiin lah sama kapal kalian. Nah, setelah di parametric transformasi, kalian ke data, ke frame of reference. Nah, lihat. Ini gua nggak bakal ngejelasin lebih lanjut apa itu FP, apa itu AP ya. Nah, FP-nya udah bener nih di sini. Dia perpotongan antara stem sama BWL, tapi AP-nya bermasalah nih. Ya. Nah, caranya kalian geser AP ini ke AP yang kalian miliki di principal dimension. Misal berapa tuh? Berapa meter? Misal ini kan dia 330. Dia harus tepat di poros rudder ini AP. Kita ubah ke 320. Misal 320. Set. Aduh. Data. Nih, dia udah di sini. Nah, berarti ini taruhlah udah benar nih, dia berada di poros propeller. Oke. Oke, terus baseline-nya udah di sini, DWL. Nah, ini DWL juga nih. DWL juga atur nih, sesuai sama draft kapal kalian. DWL itu draft waterline. Nah, ini sesuaiin sama DWL kapal kalian yang kalian miliki di principal dimension. Oke. Terus okein ya. Nah, setelah jadi kayak gini, kalian ke tampak depan. Ya. Nah, ini udah mulai kelihatan nih bentuk dari line supply-nya, tapi ini masih gabungan antara haluan dan buritan. Kalian ke data dulu, terus ke design grid ya. Nah, ini ada 21 section nih. Nah, kita ke bagian section dulu, terus ke space. Apakah space-nya itu, nah, space itu evenly between perpendicular. Karena setiap station itu kan dari AP ke FP, berarti itu di antara LPP. Berarti evenly between perpendicular. Okein. Nah, oke. Terus sekali lagi ke design grid, kalian ke batok. Nah, tadi si Faiz ngejelasin kalau misalnya di line plan itu
yang ada di teknik perkapalan UI, batok itu 3 kanan 3 kiri. Nah, sedangkan ini ada 6. Ini lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian ubah ini, delete dulu. Aduh, ini harusnya ada sesi khusus buat kapal khusus, jadi lama gini aja. Nah, delete how many buttocks, jadi, nah, ini jadi delete sebanyak 6 tadi, hilang, add 3. Oke. Space. Nah, space-nya itu berarti evenly across the width of the model. Nah, 1, 2, 3. Ya. Nah, ke data lagi, ke desain. Anjir, ini kayak beneran khusus kursus. Servanya. Waterline. Nah, waterline tadi ada 10 ya, Is. Nah, waterline itu ada 10. Kalian hapus ini. 6. Aduh, apa gue jelasin di ini aja, di breakout aja. 6, hapus. Tentuin waterline-nya jadi 10. Ada 10 waterline di sini. Nah, untuk space-nya, kalian pilih dari from waterline 1 sampai 10, mulai dari 0 in steps of. Jadi jarak antara waterline itu berapa? In steps of ini kalian lihat di data, ke data, calculate hydrostatics, lihat draft 20,422. Kalau pengen 10 WL ya, berarti 2,0422. Oke. WL-nya Nah. kayak 11 deal, hitung dari 0 kan. Oh ya, 11 ya? Iya, Sampai mana dari tadi? 0 kan. Mana tadi? 10 nggak sih, Chris? Bisa kan 0 sampai 10 kan? 0, 1. 0, nanti nolnya satunya baseline tuh. Nolnya baseline. Nah, Oh, bis. Ya udah. 10 sampai mana tadi? Chris, ini menurut lo efektif nggak? Bisa enggak? Ngejelasin. Oke. Biar tahu maksud. Oke, begitu maksudnya. Malam masih panjang. Oke, delete nih. Kita delete dulu. Ini kan ada 6 WL nih. Kita delete 6 WL itu. Oke, add 10 WL. Oke. Nah, space. Tadi ingat space-nya itu 1 sampai 10 in steps of 2, tadi draft bagi 10 ya, 2,0422 meter. Oke. Startnya jangan 0, startnya jangan 0 dia. Ya. 0, Kalau 1, startnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, startnya 8, 0, 9, 10. Udah, ya bisa sih, 10. DWL-nya kena ya, DWL-nya kena. DWL-nya di sini. Dah. Oh, udah. Ya. Nggak apa-apa. Tadi dibagi 10. Udah belum, Bris? Batoknya udah. Udah. Oke lah ya. Nah, ini kan agak kacau nih. Nah, ini garis-garis ini gabungan antara haluan sama buritan. Nah, jadi kalian itu ke data lagi, ke design grid. Klik station 10. Klik station 10. Oke. Terus pilih yang ini. Pilih half. Nah, kelihatan. Inilah body plan menurut si Maxer. Nah, yang paling menguntungkan dari Maxer, tadi di form data dia nggak ada transform. Transform itu apa, Bang? Kalau misal kita lihat 3D-nya, transform itu nih bagian ini nih. Nah, kalau bagian ini kan nggak ada kan di body plan. Di body plan itu mulainya dari AP kan. Nah, yang pakai Maxer itu ada transform. Ini transformnya nih. Nah, transform itu bagian belakang kapal ini nih. Ini transformnya nih. Nah, terus ini garing, ini section. Jangan gading ya, ingat jangan gading. Ini nyebutnya section atau station. Ya. Nah, ini station 1. Station 0. Nah, ini station 0. Nah, ini buat bikin body plan di Maxer. Nah, selanjutnya yang kita ini nggak usah dikoreksi-koreksi lagi, ini udah bener ini. Pasti displacement-nya akan sama garis body plan ini. Nah, itu untungnya dia pakai Maxer. Nah, terus dari sini kita tadi harus punya data offset, yang mana offset tersebut nanti berguna di HSC. Ada 2 cara ngedapetin offset. Cara manual, kalian ukur nih atu-atu nih. Kan nggak mungkin tuh ukur satu-satu dari center line ukur satu-satu dari section tuh nggak mungkin. Nah, kalian ke data, terus kalian calculate offset, klik on anywhere band, nggak tahu apa. Ini okein aja. Nah, kalian ke sini ke marker. Nggak ada. Loading. Sabar. Nggak ada, guys. Loading. Enggak ya? Basket. Bentar ini ya, calculate. Oh, the night. Access the night, cuy. Kemarin bisa, Bro. Save. Kemarin bisa, Chris. Bikin file baru dulu nggak sih?
Lu save as dulu nggak sih? Atau nggak usah? Enggak kemarin enggak save as. Lah, kok aneh banget ya? Kemarin enggak save as sumpah. Dari sini semua gua otak-atiknya. Iya, aneh banget dah. Iya, aneh banget sumpah, enggak bohong gua. Iya, aneh banget dah. Apa yang salah nih, Chris? Chris, Nggak ada. Coba save as. Coba save as. coba save as. Oh, dia kayaknya nggak mau dia. VLCC apa? Coba unlock survei saya coba deh. Gak tahu sih ngaruh apa enggak. Bismillah dah. Data. Malah kentut. Bismillah ya Allah. Sumpah. Aneh banget. Aneh banget dah. Ini SAC ya, BTW ini SAC nih. Nah, jadi sebenarnya kalian itu bisa screenshot ini. Jadi nggak ngukur atu-atu lagi di body plan itu kalau buat kapal-kapal khusus. Jadi screenshot ini koreksinya 0. Pasti. Aduh, bentar ini ya Allah. Wah, sumpah. Bad ribet. Harusnya bisa. Kemarin gue bisa. Apa gue kurang nih? Bisa kok. Aman semua kok data-datanya. Nggak ngaruh udah harusnya. Ngaruh, Chris, asli. Nggak tahu sih. Apa filenya aja ya? Kemarin apa HTS yang bisa ya? Enggak, ini juga VLCC juga kemarin. Oh. Gue paling tertarik VLCC soalnya. Wah, ini aneh, bentar. Coba ya, bentar ya. Aduh, sorry buat. Gue simpen di mana tadi ya Allah? Data itu namanya apa pun itu? Apa tadi? Oh, nih. Sort by. Nah, Wah, ini aneh benar cuy. Ini ada benar sumpah. Data, calculate terus. Bismillah. Wah, Chris aneh Chris. Ini kenapa Chris? Waduh, kok battery banget yang kapsus. Ini harus diinspek lagi sih. Nggak bisa waktunya bisa lama banget, orang-orang banyak ngomong. Harusnya bisa tuh. Tadi bisa, kemarin bisa nih. udah asumsi bisa lah ya. Coba nanti Elvan. Ada Elvan nggak? Atau dicabut tuh? Van? Ada nih dia. Elvan. Aduh, ini orang kemana? Gimana? Halo. Van, coba nanti tolong lu bikin ini juga. Lu apa namanya? Lu sesuaiin APFP terus bikin section dan waterline-nya. Ya. Kayak gua tadi. Ya. Nanti coba lu run juga dah di ATS. Bisa nggak? Run ini. Calculate offset. Oh, nyari offsetnya ya? Oke. Tolong ya. Ini gua nggak bisa nih. Di sini dia tuh di marker nih. Jadi ada station berapa, nanti offsetnya berapa. Nah, nanti name-nya ini misalnya station 1 offsetnya itu WL1, WL2 sampai DWL. Begitu dia. Wah, kenapa sih ini mixer gua? Apa body plan udah cakep kok. Cakep ini. Dan ini matiin dulu. Ya udah, oke, nanti kita coba yang kapsus salah kita kayak bangun. deal. Di mana? Display. Window. Display. Sorry, window. Window. Kanan. Hah? Window offset. Bukan marker sih, offset tuh bawah di bawah. Nah, tuh. Section 21 tuh. Itu nggak sih? Bisa gini juga. Kemarin itu beneran lengkap di sini, Chris. Lengkap di sini langsung semuanya. Oh, gue taunya sih kayak yang ini bisa juga. Wah, ini baru tahu gua. Yang offset ini baru tahu gua. Ini session 21 ya. Oh, ini baru tahu gua yang ini. Cara ini. Wah, bentar. Ayo kita ke breakout aja lah yang kapsus kita selesai ini.
Oke, tinggal 27 orang. Perlu nggak nih ke breakout? Salah. Aduh, banyak nggak yang mau nanya di sini, cuy? Lanjut aja bang, apa bang? Ya usah, kita ke breakout aja, Par. Lu kapal apa, Par, BTW? Rescue bang. Ya udah, kita ke breakout masing-masing. Pokoknya itu tadi dasar mixer udah gua ajarin. Pokoknya nanti dari offset tadi ke markers itu udah ada semua tuh. Apa namanya, dimensi-dimensinya tuh udah ada semua. Nah, udah itu. Jadi paling tadi gua ada yang error atau itu kenapa sih? Ya udah, kita masuk ke breakout aja ya. Takutnya yang kapal-kapal umum juga masih ada yang mau nanya. Ini Jafar, ada kan Jafar, Jilan sama Hanif ada nggak? Nggak ada. Ya udah, Chris aja, Chris. Kita masuk ke breakout. Oke. Silahkan semuanya. Kalau misal mau yang ada kapal umum yang udah ngerti tapi tertarik kapal khusus, bisa di join ya ke room 1. Thank you. Ayo, Chris.